Tidak ada badai malam itu. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa salah. Arman menerima penugasan tanpa banyak tanya. Memeriksa mercusuar tua di Pulau Karang Hitam. Sebuah titik kecil di peta. 1 jam perjalanan laut dari daratan. Mercusuar itu sudah otomatis. Seharusnya tidak butuh penjaga. Tapi selama 3 minggu terakhir, lampunya menyala tidak beraturan. Kadang terlalu terang, kadang mati 1 detik, lalu menyala lagi. 1 detik yang cukup membuat kapal nelayan panik. Arman berangkat bersama Risa, teknisi radio, Johan, operator kapal. Begitu kaki mereka menginjak dermaga kayu, suara laut berubah. Bukan lebih keras, justru lebih jauh. Seolah pulau itu menyerap bunyi. Sepi amat, gumam Johan. Risa memeriksa radio. Frekuensi bersih, tapi ada dengung kecil. Arman mengangguk. Catat saja. Bangunan itu berdiri kokoh. Cat putihnya tidak mengelupas. Pintunya tidak berkarat. Terlalu rapi untuk bangunan yang katanya kosong. Arman mendorong pintu. Tidak terkunci. Di dinding dekat pintu ada papan kecil dengan tulisan tangan. Jangan memanggil dari atas. Tidak ada penjelasan lain. Mereka naik 1 putaran, 2 putaran. Pada putaran ketiga, Risa berhenti. Mas Arman, tangganya sama. Arman menoleh. Goresan cat di dinding persis sama seperti 1 lantai di bawah. Bangunan lama, kata Arman, meski nadanya ragu. Mereka lanjut. Saat sampai di ruang lampu, mercusuar sedang menyala. Cahayanya berputar perlahan, memotong kabut tipis. Dari kejauhan terdengar suara. Bukan ombak, bukan mesin. Seperti seseorang memanggil, "Man." Suara itu terputus oleh angin. "Man." Johan menegang. "Itu nama kamu?" Arman menelan ludah. Ia tidak menjawab. Radio Risa mendadak aktif. Suara statis. Lalu jelas. Lampu harus tetap menyala. Jangan biarkan gelap memanggil balik. Risa mematikan radio cepat. Itu bukan frekuensi kita. Di panel kontrol, Arman melihat buku log. Halaman terakhir ditulis rapi. Penjaga malam. Nama di bawahnya dikosongkan. Namun tinta di baris nama itu terlihat baru. Seolah baru saja dihapus atau menunggu diisi. Dari luar, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Arman, lampunya. Johan refleks membuka jendela kecil. Siapa di luar? Arman langsung menariknya. Jangan jawab, terlambat. Suara itu berhenti. Laut kembali jauh. Terlalu jauh. Lampu mercusuar berkedip. Sekali, 2 kali, lalu stabil. Di buku log pada baris kosong itu muncul 1 huruf A. Al. Al. Tidak ditulis tangan, seperti tercetak dari dalam kertas. Arman menutup buku itu perlahan. Ia sadar sekarang mercusuar ini tidak memanggil kapal. Ia memanggil penjaga berikutnya. Angin
berembus pelan, terlalu pelan untuk pulau sekecil itu. Lampu mercusuar berputar stabil. Namun, setiap kali cahayanya menyapu laut, Arman merasakan sesuatu aneh. Jarak pandang seperti bergeser. Kapal yang seharusnya jauh terlihat dekat, lalu jauh lagi. Risa berdiri di dekat panel kontrol. "Man," katanya pelan. "Lampu ini gak cuma nyala, dia mengatur." Mengatur apa? Jarak, waktu, giliran. Arman membuka kembali buku log. Huruf A masih ada. Di bawahnya baris baru muncul. Waktu, jaga, menunggu. Tidak ada jam, tidak ada tanggal. Johan mendekat. Siapa penjaga sebelumnya? Arman menggeleng. Tidak ada catatan keluar. Di dinding ruang lampu, tepat di bawah kaca besar, mereka menemukan ukiran tipis. Aturan mercusuar, jangan menjawab panggilan dari laut. Jangan menyebut nama di puncak. Jangan menggantikan yang belum selesai. Risa membaca lirih. Kalau dilanggar, tidak ada jawaban tertulis. Lampu hanya berputar lebih lambat. Dari bawah menara terdengar langkah. Tok, tok, tok. Seperti sepatu basah di tangga besi. Johan menegang. "Kita bertiga di sini kan?" Risa mengangguk cepat. Langkah itu berhenti tepat di bawah pintu ruang lampu. Lalu terdengar suara napas. Bukan terengah, tapi sabar. Radio kembali menyala sendiri. Bukan statis. Suara laki-laki tua. "Tenang, Risa. Jangan dekat jendela." Risa tersentak. "Itu namaku." Arman langsung mematikan radio. Namun suara itu lanjut. Kali ini dari luar. Arman panggilnya. "Buku lognya jangan ditutup." Johan berbisik panik. Itu nyebut nama satu-satu. Arman sadar sesuatu. Suara itu tidak memanggil sembarangan. Ia menyebut nama sesuai urutan mereka masuk pulau. Pertama Arman, lalu Risa, lalu Johan. Seperti daftar, seperti absen. Johan maju setengah langkah ke pintu. "Kalau kita jawab, mungkin ini penjaga lama." "Jangan," potong Arman. Terlambat setengah detik. Lampu mercusuar berkedip. Sekali. Nama di buku log bertambah satu huruf lagi. R. Bukan ditulis tumbuh. Suara itu kini terdengar dari segala arah. Bukan keras, justru ramah. "Lampunya berat," katanya. "Perlu dijaga. Sebentar saja. Panggil namaku supaya aku bisa turun." Risa memegang lengan Arman erat. "Kalau kita manggil," bisiknya. Dia naik tangga besi, bergetar pelan, seolah ada yang naik tanpa langkah. Arman menutup buku log dengan kuat. "Dengar," katanya tegas ke Risa dan Johan. "Mercusuar ini bukan butuh penjaga. Terus dia butuh pengganti." Lampu berhenti berputar. Cahaya diam mengarah ke laut. Di kejauhan, bayangan manusia berdiri di air setinggi dada. Tidak tenggelam, tidak mendekat, menunggu dipanggil. Dan di buku log, huruf ketiga mulai muncul perlahan. Arm.
Cahaya mercusuar diam terlalu lama, tidak berputar, tidak berkedip, seolah menahan napas. Arman mendekat ke kaca besar. Di bawah, bayangan manusia itu masih berdiri di air. Kini lebih jelas, bukan wajah yang menyeramkan, bukan tubuh rusak, justru terlalu utuh, seperti seseorang yang sudah lama tidak bergerak, tapi masih menunggu giliran. Dia mirip kita, bisik Johan. Risa menggeleng pelan. Dia mirip siapapun yang dipanggil. Arman membuka buku log sedikit. Huruf di nama penjaga kini, Arm, dan berhenti, seolah mercusuar menunggu satu hal kecil lagi. Satu persetujuan, satu panggilan, satu penyebutan. Risa menunjuk panel kontrol. Man, ada satu tuas yang gak ada di diagram. Arman menoleh. Benar, sebuah tuas kecil tanpa label, tapi di bawahnya terukir sangat halus. Cahaya tidak boleh padam, nama tidak boleh diucap. Kalau dua-duanya harus dipatuhi, gumam Johan, berarti jalan keluarnya bukan di situ. Dari luar, suara itu kembali, lebih dekat, lebih manusiawi. Arman, kamu selalu tanggung jawab kan? Arman menegang. Kamu yang paling cocok. Lanjut suara itu. Cuma jaga sebentar. Yang lain bisa pulang. Risa menutup telinganya. Itu pakai ingatan, katanya gemetar, bukan ancaman. Lampu tiba-tiba berputar lagi. Cepat. Radio menyala. Risa siap. Johan siap. Arman hampir. Bayangan di laut mengangkat satu tangan, bukan melambai, menghitung. Arman tiba-tiba mengerti, mercusuar ini tidak memilih yang paling lemah. Ia memilih yang paling rela menggantikan fungsi, yang merasa bertanggung jawab, yang tidak ingin orang lain celaka. Kalau aku jawab, bisik Arman, kalian aman. Risa menatapnya keras. Justru itu jebakannya. Arman menarik napas panjang. Ia berdiri tepat di tengah ruangan, tidak menghadap laut, tidak menghadap buku. Ia berbicara tanpa menyebut nama siapapun. Penjaga tidak digantikan, katanya tegas. Tugas selesai saat cahaya bekerja sendiri. Lampu bergetar, bayangan di laut berhenti menghitung, dinding berderi, tangga besi bergetar, buku log terbuka sendiri. Di baris nama, huruf Arm tidak bertambah. Sebaliknya, huruf terakhir memudar kembali menjadi R. Lalu A yang hampir terjadi. Suara itu meninggi, bukan marah, tapi panik. Jangan biarkan kosong. Panggil aku, sebutin namaku. Arman tetap diam. Risa dan Johan ikut diam. Tidak satupun nama diucapkan. Lampu mercusuar kembali berputar normal, pelan, teratur. Bayangan di laut perlahan menyatu dengan air. Bukan tenggelam, bukan pergi, hanya tidak lagi menunggu. Di buku log, baris penjaga malam berubah menjadi tugas selesai. Otomatis aktif, tanpa nama, tanpa ruang kosong.
Lampu mercusuar berputar seperti seharusnya. Tidak terlalu terang, tidak terlambat, seolah tidak pernah ada gangguan. Cahaya pagi merayap masuk lewat kaca. Arman menyadari ia tertidur di lantai ruang lampu. Risa dan Johan juga. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara, hanya rasa lelah yang wajar. Jam dinding menunjukkan 06,1. Waktu kembali berjalan normal. Mereka turun dari menara. Tangga tidak berderit, tidak bergetar. Di dermaga, laut tenang. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan berdiri di air. Johan menyalakan mesin kapal. Mesin menyala sekali putar. Biasanya kapal lama, gumamnya. Kali ini tidak. Sebelum pergi, Arman menoleh sekali lagi. Ia kembali ke ruang bawah mercusuar, membuka buku log. Halaman terakhir kini berisi satu catatan cetak rapi. Sistem aktif, penjaga tidak diperlukan. Tidak ada panggilan, tidak ada tanda tangan, tidak ada inisial. Di tengah laut, Risa memeriksa radio. Sunyi, tidak ada dengung, tidak ada suara asing. Ia tersenyum tipis. Kayaknya selesai. Arman mengangguk. Ia mencoba mengingat suara yang memanggil namanya. Bisa diingat, tapi tidak terasa dekat. Seperti nama orang asing yang pernah didengar sekilas. Beberapa hari kemudian, laporan resmi keluar. Gangguan mercusuar. Resolve. Tidak ada keterangan tambahan. Tidak ada catatan aneh. Namun Arman memperhatikan satu hal. Di laporan teknis, kolom petugas jaga malam tidak ada lagi. Bukan kosong, kolomnya dihapus. Sebulan kemudian, Arman melewati pantai malam hari. Ia melihat cahaya mercusuar di kejauhan berputar, berputar, tidak memanggil, tidak mencari. Ia berhenti sejenak, mengangguk kecil, lalu berjalan pergi.